Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa di latihan XHI. Ini latihan perdana kita di 2024. Setelah 1 bulan kita meditasi lah ya. Banyak kontemplasi gitu ya, dipikirin gitu mau ngapain 2024. Jadi sebetulnya ini pertama dalam sejarah XHI latihan ada sebulan ya. Pure sebulan, bulan Januari nggak ada latihan sama sekali. Kenapa? Karena memang saya sama teman-teman lagi mikirin ini ke depannya mau dibawa seperti apa. Dan sekarang kemarin udah ada program kerjanya. Insya Allah di 2024 ini banyak sekali yang akan lebih enak ya buat peserta latihan, baik yang baru atau yang lama, untuk milih gitu ya, bagaimana meningkatkan kemampuannya. Dan nanti akan teman-teman bakal lebih enak sih ya, karena udah ada SOP segala macamnya. Nanti akan lebih mudah untuk menjelma jadi pelatih sih sebetulnya ya. 2024 ini saya membekali teman-teman banget dengan segala macam yang saya dan teman-teman admin bisa, untuk teman-teman bisa untuk melatih lah intinya ya, punya pasien dan melatih. Nah itu nuansa di 2024 gitu ya. Saya yakin bisa ya, dengan nanti support yang kita kasih pasti bisa. Oke, anyway, di latihan perdana ini nanti kita ngobrolnya belakangan. Kita mulai latihan lagi. Kita mulai latihan. Seperti biasa, stretching dulu gitu ya. Silakan kedepanin tangannya, lurusin, mulai. Hap, hitung 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkat ke atas, tinggi, tegakin punggungnya. 1, 2, 3, tinggi. 4, 5, 6, 7, kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganti kiri. 1, 2, nah, kurang kiri. 5, 6, 7, 8. Oke, tahan sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang diputar ke belakang ya. Siap-siap, mulai. Hap, 1, puter sampai mentok. 2, 3, 4, 5, pentokin. 6, tegak badannya. 7, 8, putar ke depan, balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, tegak. 6, tegak. 7, 8, oke. Gini tangannya, ininya siku-siku, belakangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sejajar, sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya sudah ya. Nah, yang stretching yang tadi, kalau teman-teman baru atau belum tahu, atau kita reminder aja ya, fokusnya adalah sebetulnya ke belikat ya. Jadi kalau kita tegakin tulang punggung, belikatnya paksa ke belakang, itu kita memperbaiki postur tubuh. Mungkin sehari-hari kita duduknya bungkuk segala macam, atau nanti ketemu pasien yang kelihatan banget posturnya bungkuk, lakukan, ajarin sih gerakan-gerakan tadi. Ya, setiap hari nanti seminggu aja udah ada bedanya gitu ya. Itu buat stretching ya. Oke, yuk kita mulai latihan dulu deh. Silakan tegakin punggungnya, tegak banget gitu ya. Tenangkan dulu pikirannya ya. Buat teman-teman yang baru gabung, ikut aja ya. Kang, saya belum tahu nafasnya. Nggak apa-apa, nafas biasa juga nggak apa-apa. Nanti juga dikasih, kalau bisa ya nanti ikutin coba teknik nafasnya, nanti dikasih penjelasannya gitu ya. Hari Senin santai kok. Senin. Sekarang hari apa? Kamis padahal ya. Salah saya. Oke. Tegakin punggungnya. Pastikan punggungnya tegak dulu. Tenang pikirannya. That's it. Tangannya boleh dibuka di atas paha, atau boleh bertemu ujung-ujung jari. Taruh di sini kalau temu ujung-ujung jari. Kalau buka di atas paha, buka di
buka ngadep atas gitu ya. Tenang. Kalau yang udah tahu nafas perut, nafas perut. Kalau yang belum tahu, nafas perut itu tarik lewat hidung, kembungkan perutnya semaksimal mungkin. Begitu penuh, langsung dibuang, kempesin perutnya sampai benar-benar habis. Begitu dia sudah habis, itu perutnya kempesin lagi, paksain lagi ya, sampai benar-benar kempes. Baru tarik pelan-pelan. Ya, kuncinya di situ. Tegak punggungnya. Astagfirullah. Oh, nge-setrum deh. Terus. Ya, cari iramanya. Ketika kita latihan olah nafas, yang nafas perut di pertama itu yang penting itu cari iramanya aja dulu. Enakeun gitu ya. Dengan fase ini kita itu memberi otak kita sesuatu untuk dipikirkan gitu ya, yaitu nafas itu. Sehingga segala macam pikiran yang banyak dipikirin dari pagi itu mulai terurai. Hanya fokus pikirannya pada satu hal saja, itu bagaimana nafas ini diambil dan dibuang gitu ya. Fokus, senang dulu. Kalau kita lakukan ini, pikirannya makin fokus, badan biasanya makin rileks. Dari mana kita tahu badannya rileks? Biasanya punggungnya jadi lemes. Gitu ya. Jadi mulai fasenya atur nafas, jadi rileks, kita jadi menikmati si proses bernafas ya. Sepanjang hari selama hidup kita nggak pernah lupa bernafas. Bedanya apa? Hari ini kalau lagi latihan, kita sadar ngambilnya, sadar buangnya. Kalau nanti ada tahan, sadar tahannya. Oke. Hari ini akan penuh dengan setting-setting gitu ya. Setting segala macam yang kita perlukan untuk start di 2024 gitu ya. Jadi teman-teman lebih enak hari ini, lebih ke ngerasain, relax, segala macam gitu ya. Oke, tenang, pikirannya fokus, mulai nafas terus, jaga. Dalam kondisi tenang dan relax ini, kalau teman-teman nanti kalau latihan mandiri ya, cobain deh sampai benar-benar kerasa kita tuh kayak hening gitu ya. Nah, kalau kita berada di tempat yang luas tapi dia hening gitu, tenang banget. Nah, kalau udah dapet itu, mungkin pas latihan bareng kayak gini rada susah ya, karena kita kan ada fase-fasenya ya, beda-beda tiap orang. Nah, nanti kalau teman-teman latihan mandiri ngerasain tempatnya tenang gitu ya, kitanya kayak nggak luas banget tempat itu gitu ya, itu artinya otak kita udah masuk ke fase berlatih. Fokusnya udah dapat. Di situ adalah saat terbaik untuk berdoa. Maka berdoalah gitu ya. Dengan cara apa? Bayangin positif, bayangin sudah terjadi, yakin rasanya seperti apa ketika itu sudah terjadi. Gitu ya. Nah, dalam proses latihan hari ini kita berdoa bareng. Sekarang kita berdoa dulu. Silakan masing-masing berdoa minimal ya, agar apa yang kita latih hari ini terhitung ibadah dan mendukung ibadah kita yang lain sehari-hari. Kemudian agar apa yang kita latih hari ini termasuk memberikan manfaat bagi sesama gitu ya, terutama lingkungan terdekat kita. Silakan berdoa masing-masing. Masih atur nafasnya. Rasakan ketika bernafas, energi sekitar tubuh kita. Kalau yang udah tahu, udah biasa ya, pasti udah tahu tuh. Kan kita ada atmosfernya kan, ada energinya, dia ikut bernafas gitu ya. Pas tarik dia gimana, pas buang dia gimana, mulai tadinya ngerasain nafas di fisik gitu ya, di perut kita gitu ya, di badan kita, mulai geser fokusnya ke atmosfer badan kita gitu ya, ke energi yang menyelubungi kita. Rasakan dia ikut juga berinteraksi. Bawah nafas kita mempengaruhi mempengaruhi energi yang badan kita, dia ikut mengembang, memadat gitu ya. Coba dirasain itu dulu ya. Kalau teman-teman yang baru banget gabung, belum tahu dasar segala macam, silakan dicoba aja dulu. Ya, nanti gampang kok. Cepat lah dengan sistem kita mah. Rasain dulu ya. Kita rada awalnya slow banget. Tuning lagi
Saya pengen teman-teman nanti kena settingnya dahsyat gitu. Rasakan energi badan kita ikut bernafas, sinkron banget sama nafas yang kita ambil. Terus ya, set, bagus ya. Oke, good. Dengan tetap jaga konsentrasinya, kita belum ke lapangan ya. Kita baru ngerasain badan sendiri, bagaimana energi itu bergerak. Nah, dengan fokus yang tetap dijaga, tangannya digerakin yang kebuka gitu ya, pas tarik kebuka, penuh, buang tutup. Biasanya 4 perut 4 dada kan, kalau yang ini nggak dihitung. Ya, pokoknya yang perut aja dulu. Dalam 3, 2, 1. Tarik perlahan, sepelan mungkin. Merinding kerasa, padat sekitar tubuhnya kerasa, beda-beda tiap orang. Penuh di sini, langsung dibuang. Set. Lewat hidung lagi. Masuk hidung, keluar hidung. Perutnya kempes. Rasakan benar-benar gesekan dengan udaranya. Kalau teman-teman yang baru ya. Bergerakan pasti bergesekan dengan udara itu, gesekannya kerasa itu. Walaupun kita gerakannya pelan, kerasa gitu. Kalau yang udah peka, gesekannya lebih ini lagi ya biasanya. Sok deh. Dinikmati. Bukan cepet-cepetan banyak-banyakan nafas, tapi dinikmati. Dirasain banget-banget. Sinkronkan. Pas buang, pas di bawah habis. Pas tarik, pas di terbuka penuh gitu ya. Cari. Karena tiap orang nafasnya beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Panjang boleh, pendek boleh. Yang penting adalah sesuai dengan nafas masing-masing. Terus. Ya. Lebih tenangin. Lebih pelankan. Ya. Lebih tenang, lebih pelan. Lebih dirasain. Lebih tenang, lebih pelan, lebih dirasain. Ya, jadi hari ini agendanya adalah dianggapnya kita itu semua pemula karena teman-teman nanti akan ngajarin ke pemula gitu ya. Latihan pertama kayak gini nih. Cuman bedanya adalah hari ini yang latihan dimodalin pakai setting dan teman-temannya nanti di lapangan. Sok, maksimalin aja dulu. Jaga pikirannya ya. Mau ada apapun di sekitar teman-teman, mau di tempatnya mungkin ramai atau gimana, tenangkan pikirannya. Ya, kita bisa aja, misalkan pas tengah-tengah terus ke distract ya, tapi jaga sih fokusnya gitu ya. Feel-nya dijaga. Terus. Okay, good. Pelan, lebih pelan, lebih pelan, lebih pelan, lebih tenang. Sampai benar-benar habis, nafasnya sampai benar-benar habis, baru boleh tarik. Nah, nafasnya mulai dibuat disiplin. Tariknya sampai benar-benar penuh, buangnya sampai benar-benar habis banget-banget, baru boleh tarik. Ya, kalau teman-teman nanti ngajarin ke orang lain gitu ya, yang misalkan punya dasar, ini pakai nafas biasa juga bisa. Oke. Yang udah tahu nafas dada, ubah nafasnya ke nafas dada. Jadi tarik perlahan lewat hidung, kembungin dada. Tahan dulu pas merentang di sini. Pas merentang ini kan nahan nih. Biasanya jadi segala macam kerasa. Rasain aja apapun itu. Pas buang baru buang lewat mulut pelan-pelan. Kalau mau bagus banget, ujung lidah tempelin ke langit. Sampai benar-benar habis banget, baru boleh tarik.
Ya, baru tarik lagi pelan-pelan. Ya, nafas awal mungkin gampang, tapi nafas kelima kalau buangnya sampai habis itu mulai susah tuh. Nariknya pengen cepet, jaga gitu ya. Jaga supaya tetap konsisten, ritmenya dapat. Ya, kunci dari semua olah nafas yang kita lakukan adalah di yang perintilan kecil-kecil ini. Ya, orang-orang kadang-kadang mikirnya, oh kalau ini harusnya jurus, harus hafal, apa enggak. Ya, kalau di kita mah ngulik yang perintilan kecil-kecil. Ya, kalau bang itu mah mur sama baud yang kecil-kecilnya kita perhatiin. Karena disitulah yang kekuatannya gitu ya. Gitu ya. Terus ya. Ya, ini udah buangnya sampai habis banget baru-baru tarik. Yuk, kan gerakannya cuman gini ya, cuman gini. Cuman gini dulu. Terus. Ya. Oke, good. Saya perhatiin sih oke nih ya. Saya tidak mengerti. Oke. Masing-masing 2 kali lagi nafas dadanya, 2 kali lagi yang terbaik. Terus posisi tangan taruh lagi di atas paha boleh atau jari ketemu jari di sini. Tegakin punggungnya 2 kali lagi, lalu ambil posisi itu tenang, atur nafas dadanya. Ya, jadi pergantiannya tuh harus tenang, tak gitu. Nafas dadanya, pastikan punggungnya tegak. Wih, bagus, good. Pastikan punggungnya tegak, pasti teman-teman akan ngerasa ada yang ngalir ke tulang punggung tuh. Wes, gitu. Kadang-kadang ada yang ke kepala, set, gitu. Biarin, nggak apa-apa. Atur nafasnya benar-benar, tegakkan punggungnya. Oke, semuanya jaga ya. Kita mau masuk lapangan. Kalau teman-teman yang baru banget, masuk lapangan tuh maksudnya gimana? Kita kayak latihan bareng aja di lapangan sama-sama. Jadi bayangin kita tuh latihan di lapangan besar gitu ya. Mau tutup mata boleh, mau buka mata silahkan. Yang penting bayangin kita itu ada di lapangan yang luas gitu. Ikut aja niatin, ikut ke lapangan ya. Dalam hitungan 3, niatkan berada di lapangan latihan kita dalam 3, 2, 1. Silahkan. Des. Oke, good. Langsung nyebar, bagus. Tetap atur nafasnya dulu. Kunci frekuensi teman-teman dengan cara ngerasain depan, belakang, kiri, dan kanannya dirasain. Sekelilingnya rasain. Bagus, udah padat. Penasaran saya berapa orang ini? Kayak banyak. Oh iya banyak. 67 orang. Bagus banget. Kerasanya beda. Yo. Jaga dulu, rasain depan, belakang, kiri, dan kanan sekelilingnya rasain dulu. Ini belum diatur gerakannya apa? Bukan gerakan. Posisinya masih ngancak ini. Ya. Gak apa-apa, biar fokus dulu aja, biar padat dulu. Udah pada datang kok, kelihatan. Yo, oke. Kalau badannya kerasa kegeser-geser, kegoyang-goyang, ikutin ya, jangan dilawan ya. Mau diatur dulu barisannya. Siap-siap, bismillah. 3, 2, ikuti. Teman-teman tinggal atur nafas, rasain aja. Kalau ada kayak kedorong, kegeser, ikutin. Udah yakin gitu ya. Yakin, udah yakin. Kan nafasnya nafas dada ya. Gerakannya simple, perhatiin, tarik naik ke atas. Tahan dulu, buang ke bawah. Ya. Siap-siap. Mulai dalam 3, 2, 1. Tarik naik ke atas tangannya.
tahan dulu, tek, usahakan rasain ada bola energi yang kita pegang. Tahan dulu, buang ke bawah. Habis. Udah habis, tarik lagi naik ke atas. Tahan dulu, buang ke bawah. Diulang dulu ya. Kita nambahnya satu gerakan supaya nggak bingung, supaya gampang. Nggak usah pakai hafal-hafalin ya. Ikutin aja. Biasakan dulu. Awalnya teman-teman fokusnya boleh ngerasain di tangannya, nggak apa-apa. Nanti kita ganti di tengah-tengah fokusnya. Yuk, dar. Napas dada, tarik ke bawah atas. Tahan dulu. Pas nahan justru dirasain banget gitu. Nanti ada yang kerasa deh pasti. Buang. Sampai benar-benar habis gitu. Baru boleh tarik. Setiap orang tarik dan buangnya kan beda-beda. Ada yang panjang, pendeknya beda-beda. Nggak apa-apa. Yang penting sesuai nafas masing-masing. Yang penting buang sampai benar-benar habis ya. Kita udah lewat tadi fase kepekaannya dikunci, dinaikin. Disiplin nafasnya harus dijaga sekarang. Terus ya sambil teman-teman gitu gerakan yang tadi terusin ya. Settingan pertamanya bakal diaktifin dalam 3, 2, 1. That's it, good. Terus. Bagus. Masih gerakan yang sama, cuman fokusnya adalah pas tarik teman-teman rasain di tulang punggung ada energi yang naik. Tahan dulu, pas buang dia ngalir ke telapak tangan. Ke telapak tangan. Jadi lewat bahu, lengan, ke telapak tangan. Habis. Pas tarik, muter lagi, naik tulang punggung, naik ke atas. Tahan dulu, dia udah di punggung ya. Buang, set, ke bawah. Ya, kalau tadi kan fokusnya di tangan aja. Sekarang akan ada putaran yang gampang banget kerasa, dia naik tulang punggung, terus ngalir ke tangan. Naik lagi tulang punggung, ngalir ke tangan, gitu ya. Coba dirasain, pasti bisa. Coba dirasain, pasti bisa. Terus ya kalau teman-teman yang lihatnya ini di YouTube ya mungkin bingung ini ngapain gitu. Pengalaman-pengalaman kalau latihan gini tuh rada susah kalau dijelasin ya. Jadi ini mungkin beda kayak video-video yang instruksional yang mungkin pelatihnya jelasin ya gerak. Beda sama aerobik lah atau senam ya. Kalau senam kan gerakan ya. Kalau ini rasa sih. Jadi mungkin nggak kelihatan secara video, tapi kalau diikutin teman-teman bakal ini gitu ya. Yang dimaksud tuh ini gitu ya. Jadi memang harus sambil dilakuin gitu. Nggak bisa cuma ditonton karena ini bukan tontonan gitu. Tapi ini ya harus dicoba sendiri gitu ya. Feel-nya biar dapet. Terusin ya. Tarik set, tahan dulu, buang bawah ke tangan. Habis, tarik lagi, tahan, buang. Jadi pas buang pertama tuh nggak langsung ke tangan ya. Jadi ada proses dia ngalir dulu, jadi ke telapak. Oke, udah terbiasa kan ya? Jaga si pola dia muternya kayak gitu, tambahin gerakannya. Pas udah buang ke bawah, tarik lagi, tahan, buang ke depan. Dengan sama, dia ngalir lagi ke ini, ke depan.
Habis depan kemana? Ke atas. Tarik lagi. Ke bawahin dulu. Tahan. Pas buang atas. Pas buang ke atas. Giniin aja biar gampang. Kayak cawan. Naikin ke atas. Habis. Tarik lagi ke bawahin. Tarik. Tahan lagi. Udah depan. Udah atas. Berarti bawah lagi. Buang bawah. Bawah. Tarik tahan. Depan. Makin lama kan gerakan nariknya makin panjang nih ya. Jadi nggak boleh apa ya. Usahakan sinkron ya. Tarik ke bawah, tahan lagi, tak, buang atas. Dicawan aja biar gampang. Cawanin dulu ke atas. Nah, di sini kan jauh nih. Tariknya jadi pelan-pelan. Tahan langsung ke sini, tak. Jadi boleh lah pas naiknya jadi tahan ya karena mungkin kepanjangan. Buang lagi ke bawah. Putarannya jadi putaran kecil, putaran sedang, putaran gede. Jadi teman-teman kita lagi bikin 3 pola. Kalau biasanya ya, sepanjang seingat saya selama kita latihan XHI, rata-rata putarannya satu lingkaran gitu. Ini hari ini, pertama dalam sejarah kita bikin putaran kecil, ada putaran besar, ada putaran yang gedenya lagi. Jadi ada 3 lingkaran energi yang dibentuk pakai gerakan ini. Efeknya yang sangat wajar adalah, karena udah dicoba gitu ya, efek yang sangat wajar adalah teman-teman kalau nafasnya bener, ini panasnya jadi ngumpulnya asik gitu. Bisa jadi keringetannya luar biasa. Hanya dengan gerakan yang kayak nggak pakai tenaga ini. Nah, jadi kalau keringetan segala macam udah bener itu. Panas banget udah bener. Ya, ikutin terus. Ikutin terus. Bas, bas, bas. Dia muter, muter, muter. Kayak kompor sih ini mah. Kayak kompor induksi. Jebret, jebret, jebret. Kecil lagi. Jebret, jebret, jebret. Naik. Kecil, tengah, besar. Kecil, tengah, besar gitu. Kecil, tengah, besar. Terus. Ya, teman-teman fokusnya cuma gerakan ini doang. Settingan yang sudah disiapkan akan aktif gitu ya. Makin ke sana, kerasanya makin macam-macam. Nikmati aja. Ya, saya izin sekitar semenit, teman-teman fokus latihan. Saya bantu dari belakang ya. Saya setting-settingannya di ratain lah gitu ya, kalimat diratain. So, fokus. Ya. Hati-hati, saya ngerasain ada yang goyang-goyang apa ya? Energinya goyang. Maksudnya ini biasanya ini kalau pengen cepet-cepet ya. Tenang, tenang. Fisiknya mungkin capek, iya. Jaga aja si fokusnya. Tetap jaga fokusnya gitu ya. Kalau nafasnya bocor-bocor nggak apa-apa. Yang penting fokusnya jaga. Yang penting fokusnya dulu. Ya, supaya si energinya tetap stabil gitu. Kalau goyang itu biasanya karena fokusnya kacau ya. Kacau itu bisa jadi apa? Karena capek atau karena jadi fokusnya ke fisik gitu ya. Gitu ya. Yang penting jaga feel-nya aja. Alirannya, putarannya dirasain ya. 1 menit, izin 1 menit, 1, 2, bismillah. Terus ya. Ini lagi dibantu makin padat. Kalau makin padat, efeknya selain makin padat kerasanya gitu ya, dia biasanya lebih cepat panas. Terus. Kenapa lebih cepat panas? Gesekannya ada. Terus.
Terus. Gerakannya sih 5 ya. Ini kan baru 3 ya. Bawah. Anggapnya tengah ini. Yang ke depan itu kan tengah. Lingkaran tengah. Naik lagi. Lingkaran besar gitu ya. Nanti ditambah ya. Terus sedikit lagi. Oke. Sambil fokus dan dijaga, ditambahin gerakan keempat setelah yang tinggi, kan tarik ke bawah, tahan ke sini lagi, pas buang tangannya lurusin, sat ke sana. Ya, jadi telapaknya gitu ngadep ke atas. Wah, gitu. Rasain dia bakal ngalir ke sana. Set, habis, tarik lagi, tahan lagi, buang V ke atas. Buang. Jadi ke atas, buang, set, habis, tarik lagi. Selesai, gerakannya 5 ya. Jadi, tarik tahan, buang bawah, tarik tahan, buang depan, tarik, tahan. Mangkok atas, habis, tarik. Ini kan jadi tariknya panjang ya. Tahan, samping, datar, sejajar gitu. Lingkaran gede yang sampingnya, tarik, tahan, V ke atas. Jadi ngebukanya dari awal udah V, ke atas. Tapi ke samping ke sana ya. Kan kalau tadi mah ke atasnya gitu. Push gitu, nyamping, V. Buat ke sana habis, tarik lagi, kecil, tengah, tinggi, samping, tengah, samping, atas. Ya, shoulder, cobain. Yuk, latihannya nggak lama lagi kok. Yuk. Tapi kalau lagi gini kayaknya lagi enak sih. Terusin ya. Sambil tetap alirannya rasain. Jebret. Yuk, Akang Teteh, shoulder. Silahkan langsung. Terus, geder. Yuk, bagus. Ya. Tak, sejajar, set, gitu. Dirasain pas gininya, sama persis kayak tadi. Alirannya yang dirasain. Ke sini, das. Habis banget. Tarik lagi. Kalau tadi kan tariknya kan ke depan gini ya. Kalau ini berarti tariknya ke bawahin aja. Bawah. Tahan lagi. V ke atas. Just gitu. Tak. Ini pas habis. Bas. Gituin lagi. Das. Tarik sini. Buang lagi bawah. Peng. Ingat, setiap dia naik ke atas, yang dirasain sekarang bukan di telapaknya kan ya. Setiap dia naik ke atas, yang dirasain itu aliran di tulang punggung. Das. Yang naik ke atas, das, tulang punggung kerasa, lengan kerasa, lengan. Sampai ke telapak. Naik lagi tulang punggung, tahan, buang ke depan, lengan, sampai telapak. Konsepnya sama. Tarik lagi, pas ke atas, naikin di tulang punggung, tahan dulu, pas buang, lengan. Das. Kalau kita bisa buangnya pelan-pelan gitu, di sini kerasa banget pasti. Dari sini, bawah, tarik, naikin lagi low tulang punggung, samping, bas gitu. Lengan lagi ya. Jadi ada proses dia jalan ke situ, rasa. Tarik lagi, tahan dulu, buang V ke atas.
Ya, ulang-ulang terus. Ulang-ulang terus. 2 menit lagi kok. Cuman 2 menit lagi. Mungkin 2 menit ya 2 serian lah ya. Kalau bener sih mungkin nggak sampai 2 sih. Kalau nafasnya bener. Terus dulu. Terus masih jaga bener nafasnya. Udah terakhir-terakhir. Jaga banget nafasnya. Supaya dia bener-bener padat. Jaga nafas, jaga konsentrasi. Buang sampai habis. Konsentrasi terus jaga. Oke, masing-masing satu lagi terakhir. Ya. Satu lagi terakhir. Ya. Jadi satu seri 5 nafas lagi. Setelah itu tangannya boleh taruh di atas paha, boleh punggungnya tegak. Atau jari-jari ketemu, taruh di sini boleh, punggungnya juga tegak. Ya, selesaikan serinya. Terus posisinya. Pas posisi di sini, pas nanti udah posisi selesai, pas udah posisi selesai seperti ini, jaga nafasnya, rasain di area dada. Ya, nanti teman-teman bakal ngerasain ada yang entah itu anget, panas, atau padat gitu ya. Ada yang muter kah, atau yang apa, itu tiap orang beda-beda. Rasain di area sekitar dada. Jadi luas ya, dada kan segini ya. Nah, tiap orang nanti ada yang titiknya beda-beda nih, ada yang di sini, ada yang di mana gitu. Tiap orang beda-beda. Terus dulu. Setelah satu seri langsung di tangan taruh samping di atas paha atau jari-jari ketemu ya. Kalau yang sudah benar-benar rasain di area dadanya. Dan gitu, apapun yang kerasa rasain. Ya, kita mau penutupan. Penutupannya pakai yang standar. Rasain di telapak tangannya. Niatin banget dari awal bahwa kita mau nutup latihannya, semua energinya tersimpan dengan baik gitu ya. Dalam 3, 2, rasain telapak tangannya, habis dulu nafasnya, tarik, das, bola, naik ke atas. Langsung tahan dulu, buang, buka. Dirasain ya, cuma 1 kali dirasain. Habis bener-bener habis. Nafas dada 3 kali. Silahkan masing-masing yang paling dahsyat gitu ya, yang paling benar. Atur 3 kali yang terbaik. Ya. Kalau sudah 3, nafas keempatnya tarik ke atas. Das. Kasih jarak di atas. Kalau bisa ditahan selama mungkin. Pas ke bawah niatin nge-recharge, ngisi ulang energi kita, kemudian dia ngebersihin. Ya. Pas buangnya ke bawahin, rasain dia pergerakan energinya. Dia akan ke bawah, niatin dia ngalir sampai ke kaki, sampai ke lantai. Jadi kalau ada yang energi nggak baik, nggak kompatibel, segala macam, terbersihkan langsung nembus ke lantai, nembus ke tanah gitu ya. Gitu. Merinding guys. Terus begitu habis, tarik. Biasa lagi, nafas dada 3 kali. Dilanjut dengan nafas perut yang paling bagus. Gitu ya. Itu cara kita selalu nutup latihan. Ya. Gerakannya dibuat simple, efektif, mencakup semua. Tinggal kualitasnya gimana kita ngatur nafas dan jaga konsentrasi. Ya. Settingan buat ngebersihin udah otomatis. Udah settingannya udah ada. Settingan untuk nge-recharge sudah ada. Kepekaan tinggi segala macam udah ada. Ya. Dengan teman-teman ngelakuin gerakan ini, otomatis itu teraktifkan semua. Ya. Kalau habis terapi, saya sarannya sebelum masuk rumah, teman-teman lakukan dulu prosesi kayak gini ya. Jadi kita tuh ngumpulin energi dulu, semuanya dipakai buat ngecas, ngebersihin gitu ya. Kasarnya mah kayak WC lah gitu ya.
Tangki WC kan ada flash ya. Sama kita dikumpulin dulu energi gede, das, di flash semua, jebret ke bawah. Gitu ya. Oke, kalau udah nafas perutnya jaga. Nafas dada 3 kali, terus nafas perut ya. Ntar saya ganti dulu yang bisa mendengar. Saya nggak bisa dengar kalau pakai mic doang. Sebentar. Oke. Oke, ya Akang dan Teteh, terima kasih sudah hadir di latihan perdana kita. 79 atau 70 nih? Kayaknya 79, 70 ya? 79 kayaknya. Kayaknya 70, itulah pokoknya sesuatu lah. Depannya 7. Oke. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah di latihan perdana kita. Seperti tadi, kalau ada mau tanya silakan ya, boleh silakan open mic aja. Sekalian saya jelasin dulu apa yang kita lakukan tadi ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi itu latihan yang fokusnya pada kepekaan. Kepekaan adalah langkah pertama kalau kita mau latihan olah nafas ala-ala kita, gitu ya. Ada yang mau tanya dulu, Kang? Kang Yatman. Iya Kang, Boleh, gimana? ini kan hitungannya saya termasuk awal. Perkenalkan Kang, saya Yatman dari Banjarmasin. Banjarmasin. Oke, siap. Ya ini Gimana? hitungannya saya kan boleh dibilang aktif ya nggak aktif, cuma kadang di sini sering diajaki teman-teman latihan bersama. Ini tadi saya pas buka kok, alhamdulillah ada latihan bersama Kang. Terima kasih Ya, mungkin untuk awal-awal ini mungkin saya ya boleh dikatakan mungkin dari nol Kang. Terima kasih Kang. Kalau siap. ada bimbingan seperti ini, Kang. Ya, siap. Ah, ya, mangga Kang Yatman. Jadi intinya mah kalau kita latihan terbuka buat siapapun, jadwalnya kapan ini, tapi bagus juga Kang Yatman gini ya. Karena mungkin Kang Yatman kemarin gabungnya pas kita lagi off lagi off latihan. Jadi latihannya itu kita udah fix Senin dan hari Kamis. Senin Kamis ya, jam 8 waktu Bandung. Nah, waktu Banjarmasin atau apa ya, atau Bali atau mana sesuaiin aja sama waktu Bandung. Nah, Siap, Kang. latihannya hari Senin itu rata-rata yang nggak terlalu rumit-rumit gitu ya. Nah, makanya hari Senin biasanya buat pemula. Latihannya kayak gini, kayak hari ini. Saya lupa, saya pikir hari ini hari Senin. Tapi ya nggak apa-apa lah. Latihan perdana 2024 harusnya sih yang slow dulu gitu ya. Nah, Siap, nanti Kang. kalau hari Kamis itu rata-rata buat pendalaman. Mungkin ada lebih berat sedikit atau apa gitu ya. Apakah cocok ke hari Kamis? Cocok juga gitu. Cuman kalau di hari Kamis nggak akan diajarin lagi tuh nafas dada, nafas perut. Itu mah dianggapnya udah tahu. Nah, Siap, Kang. pas dada, nafas perut semuanya lihat di YouTube. eh, itu udah ada penjelasannya panjang lebar. Kalau ada yang kurang jelas baru bisa ditanyain di diskusi gitu ya. Itu Siap, mungkin. Kang. Ya. Siap. Terima Oke, kasih, kalau Kang. teman-teman yang lain mau cerita atau mau apa boleh potong aja ya. Tadi saya lagi jelasin latihan kepekaan itu adalah langkah pertama kalau kita mau latihan versi XHI ya, karena konsepnya adalah kita harus ngerasain apa yang kita latih gitu ya. Kalau kita nggak kepekaan yang nggak di on kan dulu, atau peserta latihan itu ujug-ujug tiba-tiba gitu ya, latihannya gerakan, maka dalam pikiran dia adalah latihan adalah gerakan. Sehingga apa yang terjadi, dia akan sangat lambat untuk berkembangnya, karena yang kita latih dalam latihan kita itu adalah olah energi dan olah nafasnya. Gerakan itu nomor sekian gitu ya. Makanya gerakan di kita salah-salah, nggak ada yang salah. Beda-beda ya biarin aja gitu ya. Yang penting fokusnya hadir, nafasnya dijaga, energinya dirasain gitu ya. Maka itu jadi latihan. Bahkan kita nyapu pun bisa, ngepel pun bisa, nyuci piring pun kalau hadir fokus, hadir olah nafas, dirasa energi, bisa jadi latihan gitu ya. Itu konsepnya. Jadi maka teman-teman kalau nanti ngajarin lagi ke teman-temannya, ke siapapun itu boleh gitu ya. Silahkan, sangat disarankan ke pasien, ajarin gitu ya. Supaya apa? Kalau pasien diajarin, pasien itu akan merasa punya harapan bahwa ada punya sesuatu yang bisa ngebantu dia secara aktif gitu ya,
untuk sehat gitu. Beda dengan kalau pasien cuma di terapi. Itu pasien jadi kayak pasif nerima doang. Nah, yang kita butuhkan adalah pasien itu dia ada mau buat berlatih supaya apa? Secara bawah sadar dia selalu mendoktrin dirinya lewat dia latihan dia keinginan untuk sehatnya jadi lebih kuat gitu. Kalau orang keinginan sehatnya kuat pasti dong dia berlatih kan gitu ya. Jadi kalau kita bisa bikin orang sampai mau latihan, mau berarti keinginan buat sehatnya lebih daripada orang yang nerima aja. Nah, disitulah nanti latihan kita akan jadi jauh lebih efektif ya dari psikologisnya beda, dari energinya karena dia latihan juga nge-supportnya beda, sehingga insya Allah dengan begitu kita jadi terapis yang bisa lebih apa ya menurut saya lebih efektif lah ya gitu ya, sama lebih lebih apa ya memandirikan pasien ya, jangan sampai pasien itu terlalu tergantung gitu ya sama kita gitu ya. Nggak ada salahnya tergantung sama kita, tapi kan kalau dia harusnya bisa sehat sendiri kan kita mah nggak akan kehabisan pasien ya. Ada pasien-pasien yang mungkin lebih butuh gitu ya daripada mereka-mereka yang harusnya udah bisa self healing gitu. Itu dulu pembukaannya. Ada dulu yang bertanya tentang tadi latihan atau apa bebas. Silakan, kita punya 10 menit ini. Mumpung. Latihannya tadi cuman ya gimana? Siap Kang Ilham. Kang. Pas Iya, masih gerakan itu tuh terasa kesetrum gitu badan. Maksudnya pas pembuangan ke tangan apa ke punggung itu kan ada kayak rasa kesetrum gitu tuh bunyi. Terima kasih Kang. Oh siap. Oke. Wajar banget Kang. Rasa kesetrum wajar, rasa kayak ada yang gerak, kayak ngalir wajar, ada yang anget, ada yang panas, ada yang kerasanya kayak padat-padat. Itu reaksi-reaksi yang sangat wajar. Apakah karena, ini saya mau bilang ke semua ya, ini sering diulang-ulang tapi saya ulang lagi. Reaksi ke tubuh kita itu beda-beda. Itu yang harus kita pegang. Misalkan saya kerasanya kesetrum. Belum tentu si A yang lain kesetrum juga. Dan saya nggak boleh bilang kesetrum adalah yang benar gitu. Tiap orang itu akan punya karakternya masing-masing. Yang penting dirasain. Ketika berlatih, itu rasakan apa yang nyata terasa oleh kita. Kang, saya itu kalau latihan nggak kerasa apa-apa. Berarti bagus itu. Rasakan saja tidak ada apa-apaan itu. Ketidak ada apa-apaan itu kan sebuah rasa ya. Kayak kita masuk ruang kosong. Ruang kosong itu, ya itu keadaannya ruang kosong gitu. Nggak ada meja ya nggak apa-apa. Yang penting rasakan saja ruang kosongnya. Dengan begitu otak kita tidak mencari-cari. Kalau kita nyari-nyari nanti otak kita sibuk gitu. Padahal ketika latihan tuh otaknya harusnya fokus pada satu aja. Gitu ya. Jadi rasakan apa yang benar-benar kerasa. Nah, jadi wajar kan kalau banyak banget yang standarnya latihannya mulainya di gerenyam-gerenyam, kesetrum segala macam gitu ya. Nanti lama-lama akan berkembang dengan sendirinya. Gitu. Lanjutin aja yang penting mandir berlatihnya. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Kalau kurang jelas bisa ditanya lagi. Belum? Kang As. Boleh. Abah Yasil. Oke, Kang. Ya, bangga. Oke Kang, terima kasih nih latihan perdananya udah jalan nih 2024. Siap. Oke. Mau tanya ini tentang saya kan sudah mencoba ikut latihan yang 4 video yang terbaru dari Akademi untuk terapis. Yang tanpa napas, latihan kepekaan. Nah, alhamdulillah kan saya merasakan luar biasa itu meningkat sekali kepekaannya, tebal sekali kan, terasa betul ya tadi. Nah, itu kalau tanpa napas. Nah, ketika saya coba pakai napas, itu nggak tebal lagi kan, tapi kayak keras sekali itu. Bahkan sampai nyeri nih, sering nyeri tangan. Oke.
Cuman memang ketika saya pakai napas itu apa ya kendalanya kok kadang-kadang bisa hilang malah kan. Kalau yang tanpa napas itu stabil dia, oke, stabil, kerasa terus gitu. Tapi begitu pakai napas makin kuat, cuma kadang-kadang kok hilang. Saya agak bingung nih, apa ya? Apa saya kurang fokus kah? Atau terlalu memperhatikan napasnya, apalagi sampai habis itu atau gimana? Oke, pertanyaan bagus ya. Oke, bagus banget. Ini pertanyaan yang pasti bukan pertanyaan ya, ini pasti dialami oleh banyak pemula ya, yang baru mulai gitu ya, bukan pemula. Oke, nah teman-teman sekalian, nggak tahu nih, apakah teman-teman menyadari atau enggak ya, sebetulnya dengan pengalaman saya ngelatih berpuluh-puluh tahun gitu, iyalah, saya mau ngelatih itu tahun 94 ya, jadi ya udah banyak lah gitu ya. Sebetulnya yang kita latih di XHI itu, terutama kalau ngikutin video ya, video dasar 1, 2 gitu ya, itu ada kurikulumnya. Jadi ada step by step yang memang hasil dari pengalaman saya ngelatih gitu ya. Nah, maksudnya gini, teman-teman sekalian, yang namanya berlatih itu adalah tindakan dengan sengaja mempersulit diri sendiri. Kalimat ininya mah gitulah ya. Saya ulang ya, latihan itu adalah kita dengan sengaja mempersulit diri sendiri. Supaya apa? Supaya dalam keadaan sulit kita bisa. Ya, contoh sederhananya tadi kasusnya yang tadi dipaparkan. Kalau kita ngerasain full kepekaan, itu fokus kita cuma kepekaan. Simple. Ya, fokusnya cuma satu, kepekaan gitu ya. Mungkin awalnya nggak kerasa, karena kita belum biasa ya, tapi dengan pembiasaan pasti stabil kan gitu ya. Mau padatnya gimana, ide itu nanti tiap orang beda-beda. Kalaupun kita cuma gini doang gitu ya, tanpa nafas ya, mau bisa padat banget bisa. Dengan gimana? Dengan makin kita peka gitu ya, makin ini bisa sampai kedorong-dorong bisa gitu ya. Nah, ketika kita bisa ngatur mau segimana dia padat, artinya kita bisa kendalinya udah bagus lah kira-kira gitu ya. Nah, itu di latihan di kepekaan basically adalah mengenal energi, ngerasain sama dia ngatur kayak volume, kayak speaker mah volumenya mau volume segimana nih. Kita mempekakan diri gitu ya. Nah, ketika masuk fase kedua di mana olah nafas itu diajarkan gitu ya. Kan di kita tuh bukan olah nafas dulu, malah kepekaan dulu, baru olah nafas. Itu rumitnya jadi berkali-kali lipat. Kepekaannya ya, tadi harus tetap kerasa, ngatur nafasnya juga harus benar. Saya yakin orang yang latihan olah nafas, ya baru nambah olah nafas pertama kali, itu nafasnya kacau balau gitu ya, boro-boro sampai habis gitu ya. Pasti kacau balau ya. Begitu dia nambah sampai habis banget, itu badan itu kan berontak ya, badannya nggak mau dia dikasih stres kayak gitu, nariknya jadi pengen cepat segala macam. Disitulah fokus kita jadi terpecah belah berbagai rupa. Nah, jadi gerakan sederhana kayak gitu ke depan itu di mana kita ngerasain kepadatan terus atur olah nafas dengan baik, itu sebetulnya gerakan yang sangat rumit, di mana kita harus benar-benar bisa ngatur konsentrasi. Nah, itulah namanya latihan. Awalnya gini udah bisa, kita lanjutkan ke yang tambah lagi kesulitannya. Nanti gerakan gini standar bisa, tambah lagi jadi 2 gerakan. 2 gerakan itu kan bukan ngafalin gerakannya yang susah, tapi menjaga konsistensi dari dia kerasanya, kepadatan segala macam. Itulah latihan, Kang. Jadi wajar banget kalau hilang. Artinya kita memang lagi melatih supaya akhirnya adalah dalam 5 gerakan tetap kerasa terus. Dalam 5 gerakan padatnya konsisten. Dalam 5 gerakan kita bisa ngatur mau kerasanya kayak gimana nih. Mau dahsyat banget, mau tengah-tengah kan gitu ya. Kadang-kadang kan anak-anak kalau latihan pertama dibablas aja gitu ya. Jebret gitu. Kenapa saya selalu minta teman-teman sampai maksimal dulu. Sampai kedorong-dorong. Sampai benar-benar kayak tadi kerasnya kayak mau kram ujung-ujung jari. Astagfirullah, sorry. Ya apa nyetrum. Supaya apa? Kalau kita udah pernah ngerasain yang bener-bener padat, yang bener-bener sampai ngilu-ngilu, cuman gini doang sampai ngilu, berarti kita udah mengalami energi level, anggap aja level 20 gitu. Sehingga di bawah 20 kita udah bisa ngendaliin gitu.
Setiap latihan kita maksimalin. Kemarin latihan 20, sekarang pengen jadi 50. Supaya apa? Level 50 kita udah bisa. Kalau ada keperluan di level 30, kita bisa ngatur ke bawahnya gitu. Jadi kita berusaha terus ningkatin, terus bikin sulit. Supaya apa? Yang bawah-bawahnya jadi lebih mudah. Nah, itulah fase kita berlatih. Nah, yang saya mau kasih gambaran satu lagi tambahannya adalah badan kita itu akan adaptasi. Ya, ini buat semua teman-teman yang latihan, ingat badan kita akan adaptasi. Awalnya mungkin kita akan ngerasain fasenya kok latihan susah banget gitu ya. Itu kayak kita lagi naik tangga, set gitu, anak tangga. Begitu sampai ada nanti ada satu titik, loh kok latihannya jadi gampang. Tadinya dulu guys, saya berat kok ini sekarang jadi kayak malah nggak kerasa, nggak ada tantangannya gitu. Nah, kalau kita menjalani prosesnya dengan benar dan saat itu nanti kita ngerasain kok jadi nggak kerasa ya. Kalau dulu saya begini angetnya, panasnya benar-benar kerasa. Kok sekarang jadi nggak kerasa? Itu tanda badannya sudah adaptasi. Maka latihan yang benar adalah tambah beban yang baru. Gitu. Jadi jangan kaget. Kok awal-awal saya 5 menit aja sampai keringetan, sampai baju basah. Kok sekarang 10 menit nggak kerasa itu gitu ya. Itu bukan berarti teman-teman energinya nggak bagus. Justru badannya sudah adaptasi di level energi itu. Maka perlu latihan yang lebih lah gitu ya, baik intensitasnya, waktunya, kualitasnya, fokusnya, banyak hal yang bisa kita tweak itu bahasa Indonesia apa ya? Kita ulik lah ya. Oke, saya mungkin waktu latihannya cuman 20 menit atau cuma 15 menit atau cuma 10 menit, tapi saya nafasnya mau benar-benar selama 10 menit. Kalau kemarin baru 5 nafas yang benar, sekarang saya mau 6 nafas. Itu bisa. Latihannya tetap 10 menit, tapi kualitasnya jadi naik gara-gara nafasnya dibenerin, gitu ya. Oh, atau misalkan kemarin saya latihan 10 menit, 5 menit pertama saya sempat ngelamun, gitu ya. Maka saya mau full 10 menit, full konsentrasi misalkan. Nah, itu bisa dinaikin juga kualitasnya dengan jaga fokus di situ. Nah, itu jadi banyak cara untuk berlatih di waktu yang sempit, tetap efektif, itu yang kita kejar. Karena kita itu kami ya di XI itu kita tuh buat pemula yang nggak punya dasar, yang nggak punya bakat, nggak punya keturunan, nggak punya segala macem gitu. Bukan nggak punya keturunan punya ya anak ya. Nggak punya ilmu leluhur atau apa gitu ya. Kita tuh orang-orang yang nol banget, modalnya cuman konsisten, modalnya cuman mau nyoba, modalnya cuman mau melangkah gitu ya. Ini didesainnya buat seperti itu ya. Bukan didesain untuk orang-orang berbakat yang sekali ceprek nyimplong jalan energi kayak gimana, enggak, itu mah mungkin ada kelas-kelas lain gitu ya. Tapi XHI itu pada dasarnya ada orang-orang yang benar-benar dari nol yang mau melangkah bersama. Saya yakinkan dalam 4 kali latihan udah bisa terapi. Kalau hitungannya benar gitu ya, latihannya benar 4 kali aja langsung terapi, saya yakin jamin bisa ya. Karena setiap terapi teman-teman itu nggak pernah sendiri. Ya, ada sistem-sistem yang ngebantu teman-teman, baik teman-teman tahu atau enggak, tapi itu bisa udah bisa aktif dipakai setelah 4 kali latihan. Oke, itu dulu deh, kepanjang lebar. Kalau saya ditanya sedikit, jawabannya banyak. Ada lagi mungkin satu orang lagi yang mau nanya atau apa gitu, bebas. Belum? Maaf. Oh, boleh Kang, boleh. Silakan. Nanya program sertifikasi terapis kan? Oh ya siap. Itu termasuk yang kemarin sama udah difinalisasi. Jadi itu mungkin dalam waktu dekat ini teman-teman akan menerima kayak jadwal setengah tahun. Ya minimal setengah tahun. Jadi nanti bulan ini akan ada apa, ada workshop apa, ada pelatihan apa. Jadi melengkapi yang Senin Kamis. Ya Senin Kamis ada, itu mah udah regulernya kita. Di luar Senin Kamis nanti ada fase-fase ya. Kalau yang sertifikasi terapis itu sudah didesainkan dia selama 8 session ya, 8 sesi. Tapi mix antara saya ngasih video-video. Jadi gini, sistemnya gini ya. Daftar nih batch pertama gitu ya. Karena itu ngikutnya kan per ini ya. Per 6 bulan gitu ya. Orang-orang nanti daftar, siapa yang mau ikut gitu ya, silahkan. Nanti yang ikut belajar dulu, ada video A, B, C gitu ya, 4 video rata-rata.
Setelah 4 video nanti ada Zoom. Kayak gini lah ya. Untuk diskusi, gimana nih menurut Akang Teteh, apa sulitan segala macam gitu ya. Nanti 4 video diskusi. Setelah oke, teman-teman akan ada tes. Tesnya adalah ya tertulis ya, kita buat pakai ini aja, pakai simple ya, pakai online gitu. Nanti di situ keluarlah teman-teman pemahamannya segimana. Ya kalau di atas 80 dia lulus, kalau di bawah 80 berarti ya belum lulus. Kita akan strict lulus nggak lulus gitu ya. Apakah harus wajib semua terapis ikutan? Enggak, ini mah hanya opsional aja. Ya saya sih dari awalnya sebetulnya semua pengennya jadi terapis gitu ya, mau tanpa perlu sertifikasi. Nah cuman kita ngasih benefit tambahan. Kalau sertifikasi apa? Sertifikasi berarti kita bantu profil teman-teman di bagian yang terapis certified gitu ya. Jadi nanti bisa dipakai buat promosi. Jadi kalau teman-teman ditanya, Kang belajar di mana? Ini aja, liatin aja. Nanti profil online-nya ada bahwa namanya ini, terapisnya ini, sertifikasinya kapan, berlaku sampai kapan gitu ya. Tuh. Terus nanti kita kasih juga ya dokumen-dokumen yang untuk berbahasa kaum dengan masyarakat. Jadi misalkan surat pengantar, kemudian sertifikat yang buat ditempel, atau nanti kalau ada yang nanya bisa di ini, itu kita siapin. Termasuk juga desain banner sama kaosnya gitu ya, baju terapisnya. Nanti kita desainkan untuk terapis ada seragam kayak gitu ya. Jadi, sekarang mah siapin duitnya. Karena seragamnya tetap aja kalau diproduksi tetap harus ada biaya gitu ya. Kalau nanti desain banner sih kalau buat teman-teman yang jauh kita cuma kirim file ya. Nanti tinggal print masing-masing. Saya pikir sekarang di setiap tempat udah ada ya buat print banner segala macam, itu mah enggak. Tapi desainnya nanti udah kita bantu. Jadi nanti teman-teman kalau mau branding tepatnya jauh lebih mudah gitu ya. Jadi lebih ke sebetulnya sertifikasi adalah support ke teman-teman untuk berbahasa di masyarakat gitu ya. Tidak harus ikut. Ya, saya bilang dari awal tidak harus ikut. Yang harus adalah teman-teman berani nerapi. Baik sertifikasi atau enggak, itu sebetulnya nggak ngaruh gitu ya. Teman-teman ikutan sertifikasi, tapi nggak pernah turun terapi ya sama aja bohong gitu ya. Yang paling penting dalam terapi adalah mulai dari secepat mungkin ambil jam terbang gitu ya. Karena yang namanya terapis matangnya itu bukan di proses belajar latihan atau belajarnya, tapi di praktek lapangan. Ini kan insya Allah bukan insya Allah, emang direkam ya. Jadi ini nanti ulang-ulang gitu ya. Jadi dari awal sertifikasi itu bukan kewajiban, sertifikasi adalah alat bantu untuk berbahasa di masyarakat, di mana mungkin masyarakat kita pengennya terdata segala macam gitu ya. Nah itu yang akan kita keluarin supportnya di situ lewat sertifikasi. Tapi sertifikasi bukan berarti teman-teman itu matang gitu ya. Matangnya itu adalah di praktek. Jadi yang lebih penting adalah siapapun segera setelah teman-teman udah kerasain bola energi, bisa kerasa banget buletnya, apalagi udah bisa muter aja. Ya kalau mau aman sih bisa merasain energi bulat sama muter ya. Itu udah aman banget. Kalau udah bisa ngerasain muter, berarti udah bisa satelit, udah langsung. Ya, baik teman-teman baru sekali latihan, 2 kali latihan, langsung. Ya, coba aja dulu. Nanti teman-teman akan terkesima sendiri ya, kok gitu doang bisa gitu ya. Nah, emang karena gitu. Karena teman-teman ya tadi saya bilang, terapi di kita itu tidak sendirian gitu ya. Dibantu sistem, dibantu bareng-bareng, punya support system yang di grup dan teman-temannya. Saya mantau kok grup-grup gitu ya. Di grup pasti gitu ya kelihatan ini sakit apa, ini iya kelihatan kok gitu ya. Pasti dibantu gitu ya, sama semua juga pasti dibantu. Itu mungkin teman-teman sekalian. Kayaknya gitu dulu ya buat latihan kali ini. Nanti kalau perlu panjang lebar ya nanti ajuin aja di grup buat kita adain khusus buat ngobrol gitu ya. Tapi nanti intinya 6 bulan ke depan akan ada jadwal yang teman-teman terima, yaitu kegiatan 6 bulan ke depan seperti apa, supaya teman-teman bisa ngatur gitu ya. Kira-kira saya ini mau gimana gitu ya. Yang sebetulnya saya harapin sih sebetulnya teman-teman dengan tahu misalkan bulan ini apa, teman-teman bisa ngajak lebih banyak orang lagi untuk ikut latihan gitu. Ya, ingat ya, Senin Kamis selalu ada, Senin Kamis selalu gratis. Susahnya apa gitu ya, kesulitannya apa.
Nah, cari tahu kesulitan orang-orang ketika dia mau gabung yang gratis, terus yang mau gabung yang selalu ada, apa sulitnya? Bantu mereka untuk lebih mudah latihan gitu ya. Istilahnya kayak gitu ya. Yang gratis ada, yang selalu ada Senin dan Kamis gitu ya. Bantu mereka untuk lebih banyak orang untuk tahu dan kenal bagaimana berlatih gitu ya. Karena saya yakin ya nanti tes aja lah di grup ya. Teman-teman coba deh, apa sih manfaat yang teman-teman sudah rasakan dari latihan gitu ya selama 3 tahun lebih ini apa gitu ya. Saya yakin itu bejibun itu yang namanya testimoni gitu ya. Ya kita bantu orang-orang yang belum tahu buat tahu rasanya gimana sih manfaat berlatih di online gini gitu ya. Itu mungkin teman-teman sekalian penutupnya buat hari ini. Thank you sudah bergabung 1 jam 10 menit. Saya Ashari. Terima kasih Kang. Sama-sama. Kita tutup latihan ini dengan bareng-bareng membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Saya pasti ada yang salah. Saya mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum sebelum istirahat 2 gelas. Oke. Ya, assalamualaikum. Sama-sama.